Pecahan ini nantinya kita akan bagi ke dalam beberapa video. Dan apa aja yang akan kita pelajari? Yaitu ada bilangan pecahan, bentuk pecahan, taksiran, dan juga aplikasi pecahan. Oke, jadi yang pertama yang akan kita pelajari adalah bilangan pecahan. Di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama ada 2 buku kuning dan juga ada 8 buku coklat. Di gambar kedua ada tongkat yang diberi cat warna merah dan warna putih. Kemudian di gambar ketiga ada buah apel yang dipotong menjadi beberapa bagian yang sama besar. Dengan melihat ketiga gambar tersebut, coba kita jawab pertanyaan berikut ini. Pada gambar yang pertama, berapa bagian buku yang berwarna kuning dari seluruh buku? Kemudian pada gambar kedua, berapa bagian tongkat yang dicat warna merah? Dan pada gambar ketiga, berapa bagian sisa buah apel yang belum dimakan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan bilangan pecahan. Bilangan pecahan digunakan untuk menunjukkan 2 bilangan yang berbeda. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara menulis bilangan pecahan? Sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita kenalan dulu dengan bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A disebut sebagai pembilang dan bilangan B disebut sebagai penyebut. Sekarang kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Untuk pertanyaan pada gambar pertama, pengamatan pada buku. Terdapat 10 buku dengan warna yang berbeda. 2 buku berwarna kuning dan 8 buku berwarna coklat. Sedangkan total buku seluruhnya yaitu 10 buku. Pecahan untuk menyatakan bagian dari buku kuning dari seluruh buku adalah 2 dari 10 bagian. Maka pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 2 per 10. Lalu untuk pertanyaan pada gambar kedua, pengamatan pada tongkat. Warna cat pada tongkat ada 2 warna yang berbeda dengan bagian yang sama besar. Bagian pertama berwarna merah, sedangkan bagian kedua berwarna putih. Pecahan yang menyatakan bagian tongkat yang berwarna merah adalah 1 dari 2 bagian. Maka pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 1 per 2. Dan pertanyaan pada gambar ketiga, pengamatan pada buah apel. Sebuah apel dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Jika 1 bagian buah sudah dimakan, maka tersisa 3 bagian. Pecahan untuk menyatakan sisa buah apel yang belum dimakan adalah 3 dari 4 bagian sama besar.
pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 3/4. Dan ada yang menarik dari ketiga pengamatan pada buku, tongkat, dan buah apel tadi. Pada pengamatan buku, pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Namun, pada pengamatan tongkat dan buah apel, pecahan diartikan sebagai bagian dari unit. Oke, dan sekarang kita akan melihat contoh berikutnya. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar berikut ke dalam bentuk pecahan. Gambar yang A seperti ini, dan gambar yang B seperti ini. Untuk gambar yang A, bentuk pecahan pada gambar tersebut adalah 4/6, yaitu 4 dari jumlah kotak yang diarsir dan 6 dari jumlah kotak seluruhnya. Dan pada gambar yang B, bentuk pecahan pada gambar tersebut adalah 3/8. 3 dari jumlah kotak yang diarsir dan 8 dari jumlah kotak seluruhnya. Sekarang kita coba contoh soal berikutnya. Perintahnya, sebutkan pembilang dan penyebut dari pecahan di bawah ini. Yang A, pecahannya 3/8. Yang B, 1/4. Dan C, 5/6. Oke, kita ke pecahan yang A dulu. 3/8, maka pembilangnya adalah 3 dan penyebutnya adalah 8. Untuk yang B, 1/4, maka pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 4. Dan yang C, 5/6, maka pembilangnya adalah 5 dan penyebutnya adalah 6. Oke, dan sekarang kita akan mencoba latihan dari Ayo Mencoba. Kita mulai dari nomor 1. Meli memiliki 1 batang coklat. Dia ingin membagikan kepada 5 orang sahabatnya dengan bagian yang sama. Pertanyaannya, berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Meli? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, sekarang kita bayangkan 1 batang coklat kita potong menjadi 5 bagian. Dan kemudian masing-masing 5 sahabatnya kita beri 1 bagian. Dan pecahan untuk menyatakan 1 bagian coklat yang tadi sudah kita potong dari seluruh 5 bagian itu sama dengan 1/5. Jadi bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Meli adalah 1/5. Sekarang pertanyaan nomor 2. Benny memiliki 8 buah apel. Dia akan membagikan kepada 4 orang temannya dengan bagian yang sama banyak. Pertanyaannya, berapa bagian buah apel yang diperoleh masing-masing temannya dari keseluruhan buah apel milik Benny? Untuk menjawab soal ini, sekarang kita bayangkan ada 8 buah apel.
Kemudian kita akan bagi ke 4 orang temannya dengan jumlah yang sama, sehingga kita dapatkan masing-masing temannya itu mendapatkan 2 buah apel. Dan pecahan untuk menyatakan 2 buah apel dari keseluruhan 8 buah apel adalah 2/8. Jadi, banyak bagian buah apel yang diperoleh masing-masing temannya dari keseluruhan buah apel milik Benny adalah 2/8. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Gambar yang A ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 persegi yang diarsir. Kemudian ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 persegi yang tidak diarsir. Untuk menyatakan bagian yang diarsir, itu sama dengan bagian yang diarsir ada 5 per total seluruh persegi yang ada di gambar A, itu ada 5 ditambah 4. 5 dari persegi yang diarsir dan 4 dari persegi yang tidak diarsir. Sehingga pecahannya adalah 5/9. Sekarang gambar yang B. Ada 1, 2, 3. 3 segitiga yang diarsir. Kemudian ada 1, 2, 3. 3 segitiga yang tidak diarsir. Dan pecahan untuk menyatakan bagian yang diarsir itu sama dengan 3 dari segitiga yang diarsir per 3 ditambah 3, yaitu total dari keseluruhan segitiga pada gambar B. 3 dari segitiga yang diarsir dan 3 yang satu lagi dari segitiga yang tidak diarsir. Atau jawabannya sama dengan 3/6. Dari pecahan senilai. Tahukah kalian apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai sama. Pecahan senilai disebut juga pecahan ekivalen. Mari kita perhatikan cerita berikut. Benny membeli 2 pizza dengan ukuran sama besar. Pizza yang pertama kita sebut pizza A, dan pizza yang kedua kita sebut pizza B. Pizza A dipotong menjadi 10 bagian, dan pizza B dipotong menjadi 2 bagian. Benny memakan pizza A sebanyak 5 potong, dan memakan pizza B sebanyak 1 potong. Sekarang, bantulah Benny untuk menulis bentuk pecahan dari bagian pizza A dan B yang belum ia makan. Lalu, jawablah apakah nilai dari kedua pecahan tersebut sama. Kedua pizza tersebut dapat dinyatakan dalam gambar seperti berikut ini. Ini gambar pizza A, dan ini gambar pizza B. Pizza A yang belum dimakan oleh Benny adalah 5 dari 10 bagian. Bentuk pecahannya menjadi 5/10. Sedangkan pizza B yang belum dimakan adalah 1 dari 2 bagian, atau dapat ditulis dalam bentuk pecahan 1/2. Lalu, bagaimana besar kedua bagian lingkaran yang diarsir?
Dan apakah pecahan 5/10 sama dengan 1/2? Jawabannya adalah iya. Pecahan 5/10 sama dengan 1/2. Dan kita bisa simpulkan, pecahan 5/10 itu senilai dengan 1/2. Sekarang, kita akan belajar bagaimana menyederhanakan pecahan. Tahukah kalian cara menyederhanakan pecahan? Cara menyederhanakan pecahan adalah dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima. Contohnya 2, 3, 5, dan seterusnya. Sehingga tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan prima yang lain. Coba perhatikan contoh berikut. Pecahan yang akan disederhanakan adalah 2/4. Langkah-langkahnya seperti ini. Langkah yang pertama, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 2, sehingga hasil baginya adalah bilangan asli. Kemudian ulangi jika memungkinkan. Jika langkah 1 tidak memungkinkan, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 3. Dan jika bilangan 3 tidak memungkinkan, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 5. Dan untuk pecahan 2/4, bagilah dengan 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Sehingga pecahan 2/4 setelah disederhanakan menjadi 1/2. Kita coba contohnya lagi ya. Contoh yang pertama, pecahan 10/20. Kita akan membagi pecahan ini dengan 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5, dan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Sehingga kita dapatkan 5/10. Lalu, pecahan 5/10 ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara kita bagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1, dan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan 1/2. Dan 1/2 ini kita tidak bisa bagi lagi, sehingga pecahan paling sederhana dari 10/20 adalah 1/2. Kemudian, pecahan 16/24. Kita sama-sama bagi 2 pembilang dan penyebutnya. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Dan 24 dibagi 2 sama dengan 12. Sehingga 8/12. Kemudian pecahan 8/12 ini masih bisa kita sederhanakan. Kita sama-sama bagi 2 lagi. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Dan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi, 4/6. Dan pecahan 4/6 ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Sama-sama kita bagi 2 lagi. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Dan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dan pecahan 2/3 ini tidak bisa kita sederhanakan lagi. Sehingga pecahan paling sederhana dari 16/24 sama dengan 2/3. Dan terakhir, kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Perhatikan cerita berikut. Sebuah pizza dipotong menjadi 2 bagian sama besar.
setengah bagian pizza yang telah dipotong lagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Dan muncul pertanyaan, potongan manakah yang lebih besar? Sebuah pizza dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Potongan ini bisa kita sebut dengan pecahan 1/2. Kemudian, jika pizza tadi kita potong ke dalam 4 bagian sama besar, maka potongan kedua ini bisa kita sebut dengan pecahan 1/4. Kemudian, kita perhatikan potongan 1/2 dengan potongan 1/4. Manakah yang lebih besar? Jawabannya adalah potongan yang 1/2. Karena dari gambarnya yang lebih besar. Sehingga bisa kita tuliskan 1/2 lebih besar dari 1/4. Kembali lagi bersama dengan Kak Cahyo. Dan di video kali ini, kita akan membahas latihan soal dari salah satu subscriber kita. Dia menanyakan tentang pembulatan. Materi pembulatan ini adalah materi kelas 4 SD. Oke, kita langsung mulai ya. Kita ke soal yang pertama. Bulatkan pecahan berikut ke bilangan bulat terdekat. Soal yang A, 2/3 dibulatkan menjadi titik. Oke, langkah pertama, kita akan lihat angka di bagian penyebut atau angka yang ada di bagian bawah. Kita cek apakah bisa dibagi 2 atau 3. Dan angka 3 ini tidak bisa kita bagi 2. Jadi, karena tidak bisa kita bagi 2, maka langkah pertama yaitu kita kurangkan dengan angka 1. Kita dapatkan hasilnya 2. Kemudian dari angka 2 ini baru kita akan bagi dengan 2. Jadi 2 dibagi 2. Dan hasilnya 1. Selanjutnya kita perhatikan angka yang ada di bagian pembilang atau angka yang ada di bagian atas, yaitu di sini 2. Lalu kita bandingkan dengan angka 1 yang tadi kita hitung. Itu nilainya lebih besar dari angka 1. Jadi, karena lebih besar, maka pembulatannya itu menjadi ditambah 1. Atau kalau dalam bentuk pecahan biasa, maka 2/3 ini dibulatkan menjadi 1. Kita ke soal yang kedua, yaitu soal yang B. Perintahnya masih sama, yaitu bulatkan pecahan berikut ke bilangan bulat terdekat, yaitu 1/5 dibulatkan menjadi titik. Dan langkahnya sama, yaitu kita perhatikan angka yang ada di bagian bawah atau di bagian penyebut, yaitu di sini ada angka 5. Dan kemudian kita akan coba bagi 2, yaitu jadi 5 dibagi 2. Namun 5 dibagi 2 itu tidak bisa. Jadi sekarang kita akan kurangkan dulu angka 5 tersebut dengan angka 1. Jadi 5 dikurang 1 sama dengan 4. Dan kemudian baru dari hasil 4 kita akan bagi dengan 2, yaitu sama dengan 2. Selanjutnya kita lihat ke angka yang di atas per atau di bagian pembilangnya, yaitu di sini angka 1. Lalu 1 ini kita bandingkan dengan angka 2 dari hasil pembagian 2 tadi. Dan angka 1 tersebut itu nilainya lebih kecil. Jadi 1 lebih kecil. Sehingga dibulatkan ke bawah atau dibulatkan menjadi 0.
Sehingga jawabannya itu adalah 1/5 dibulatkan menjadi 0. Selanjutnya, kita ke soal yang ketiga, yaitu soal yang C. 7/8 dibulatkan menjadi titik, titik, titik. Langkah pertama, kita lihat angka di bagian penyebut atau di bagian bawah, yaitu 8. Kemudian kita akan coba bagi 2 angka 8 tersebut. 8 dibagi 2. Dan hasilnya ada, yaitu sama dengan 4. Kemudian setelah dibagi 2, kita perhatikan angka yang ada di atas atau angka di bagian pembilang, yaitu di sini angkanya sama dengan 7. Dan kemudian kita bandingkan dengan angka 4 tersebut, yaitu angka 7 lebih besar dari angka 4. Sehingga karena lebih besar, jadi kita bulatkan menjadi angka 1. Sehingga 7/8 itu dibulatkan menjadi 1. Jadi apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Yaitu pertama, jika kalian menemukan pecahan, contohnya adalah 1/5, yaitu yang angka di bagian bawah atau penyebutnya ganjil, yaitu di sini 5, maka langkah pertama kalian adalah kalian kurangkan dengan angka 1. Sehingga di sini 5 dikurang 1 sama dengan 4. Kemudian dari hasil 4 ini kita bagi dengan 2 sama dengan 2. Kemudian selanjutnya kita lihat angka di bagian pembilang atau angka yang ada di atasnya, yaitu 1. Kemudian dari 1 ini kita bandingkan dengan angka 2. Dan angka 1 itu lebih kecil dari 2. Dan karena lebih kecil, sehingga dibulatkan menjadi 0. Nah, di sini sengaja kakak kasih tanda kurung untuk memisahkannya. Jadi 1/5 itu dibulatkan menjadi 0. Dan jika kalian menemukan pecahan dengan bagian dengan penyebutnya yaitu genap, contohnya di sini adalah 7/8, atau angka di bagian bawah atau penyebutnya itu bisa dibagi dengan 2, sehingga 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kalian bisa langsung bandingkan angka pembilangnya, yaitu 7. Kalian bandingkan. Dan 7 itu angkanya lebih besar dari 4. Sehingga dibulatkan menjadi angka 1. Jadi 7/8 itu dibulatkan menjadi 1. Jangan lupa tonton video materi kita yang lainnya ya, yaitu materi tentang pembulatan. Oh iya, materi tentang pembulatan ini juga punya nama lain, yaitu taksiran ataupun aproksimasi. Jadi, baik pembulatan, taksiran, ataupun aproksimasi itu menggunakan cara yang kurang lebih sama. Pembulatan dan penaksiran bilangan. Pembulatan bilangan adalah kegiatan mengubah suatu bilangan menjadi lebih sederhana. Pada pembahasan kali ini, kakak akan membahas 4 bagian. Yang pertama, pembulatan ke puluhan terdekat. Yang kedua, ke ratusan terdekat. Yang ketiga, ke ribuan terdekat. Dan yang keempat adalah penaksiran hasil operasi hitung penjumlahan. Untuk yang pertama, pembulatan ke puluhan terdekat. Contoh angka 13. Nah, sebelum kita mengerjakan, ada kesepakatan yang harus kalian perhatikan. Yang menjadi patokan jika ke puluhan terdekat, maka patokannya adalah satuannya. Jika satuannya 0, 1, 2, 3, dan 4, maka angka di depannya akan tetap. Sedangkan jika
angka satuannya 5, 6, 7, 8, dan 9, maka depannya ditambah 1. Sekarang perhatikan di sini. 13. Patokannya adalah satuannya, yaitu 3. 3, maka termasuk yang di atas ini, 0, 1, 2, 3, 4. Termasuk yang ada di sini. Maka depannya tetap, ya. 3 ini otomatis kita tuliskan 0, kemudian 1 tetap. Jadi kita tulis 1. Maka hasil pembulatan 13 adalah 10. Lanjut yang kedua, angka 24. Satuannya adalah 4. Maka yang jadi patokannya adalah 4. 4 ini masih di atas ini ya, maka depannya tetap. 4 jadi 0 dulu, maka 2-nya tetap. Hasilnya adalah 20. Berikutnya 65. Satuannya 5, maka kita tuliskan 0 dulu. Satuan selalu berubah jadi 0. Karena 5 ada di sini, di bawah, maka depan ditambah 1. 6 ditambah 1 hasilnya 7. Maka 65 jika dibulatkan hasilnya adalah 70. Berikutnya 96. Satuannya 6. Kita tuliskan dulu 0, otomatis 0 ya. Kemudian 6 ada di sini, maka depannya ditambah 1. 9 tambah 1, 10. Jadi 96 jika dibulatkan hasilnya adalah 100. Lalu bagaimana jika seperti ini? 132. Karena kepuluhan terdekat, maka yang jadi patokan tetap satuannya 2. Kita tulis 2 jadi 0. Kemudian karena 2 ada di atas atau 0, 1, 2, 3, 4, maka depannya tetap 13 tetap. Kita tuliskan 13. Hasilnya 130. Lanjut yang kedua, 149. Satuannya 9, ada di bawah sini ya, maka depannya ditambah 1. Kita tulis 0 terlebih dahulu. 14 tambah 1 hasilnya 15. Jadi 149 jika dibulatkan hasilnya adalah 150. Lanjut. Pembulatan ke ratusan terdekat. Contoh 132. Nah, kesepakatan jika ke ratusan terdekat, maka yang jadi patokan adalah puluhannya. Ini masih tetap ya, yang bawahnya. 132, puluhannya adalah 3. Kita tuliskan 00 ya. Jadi otomatis dua angka ini menjadi 00. Kemudian 3 termasuk di atas, maka depannya tetap 1, jadinya 100. Kemudian 249, puluhannya 4 juga masih di atas ini, maka kita tuliskan dulu 00, 2-nya tetap, jadinya 200. Kemudian 453, puluhannya 5, kita tulis 00 terlebih dahulu. Karena 5 ada di bawah, maka depan ditambah 1. 4 tambah 1 hasilnya 5. Maka 453 dibulatkan menjadi 500. 671, puluhannya 7. Kita tuliskan 00 terlebih dahulu. 7 termasuk di bawah sini, maka depan ditambah 1. Depannya 6. 6 tambah 1 hasilnya 7. Hasilnya adalah 700. Selanjutnya pembulatan ke ribuan terdekat. Karena ini ke ribuan, maka patokannya adalah ratusannya. Contoh 1325. Di sini ratusannya adalah 3, maka kita tuliskan 3 angka di belakang ini secara otomatis jadi 0. Nah, 3 ada di atas ini, maka depannya tetap 1 tetap. Kita tulis 1. Jadi hasilnya 1000. Kemudian 2496, patokannya adalah 4. Ratusannya ya. 4 masih ada di sini di atas, maka kita tuliskan dulu 000, 3 angka, depannya tetap 2, maka kita tulis 2, hasilnya 2000. Sekarang 3553, patokannya atau ratusannya 5, kita tulis 0 3 kali, otomatis ya. Kemudian 3, karena 5 ini ada di bawah sini, maka depannya ditambah 1. 3 tambah 1 hasilnya 4. Hasilnya adalah 4000. 8671, ratusannya adalah 6.
6 ada di bawah, maka depan ditambah 1. Kita tulis 000, 8 tambah 1 hasilnya 9. 9.000. Selanjutnya penaksiran bilangan. Contoh, taksirlah hasil penjumlahan berikut ke puluhan terdekat. Pada prinsipnya ini sama ya, cuman karena ini penaksiran, maka kita harus mencari hasilnya. Nih, 24 ditambah 46. Caranya bagaimana? Kita bulatkan terlebih dahulu 24, kemudian 46 juga dibulatkan, setelah itu baru ditambahkan. Karena ini puluhan, maka patokannya satuan. 24 puluhannya ya, 24 satuannya 4, maka 4 itu karena di atas, maka depannya tetap jadi 20. 0 terus tambah 2. Kemudian 46 satuannya 6, karena ada di bawah, maka depan tambah 1. Kita tulis 0 terlebih dahulu. 4 tambah 1 hasilnya 5. Setelah dibulatkan baru ditulis 20 tambah 50 hasilnya adalah 70. Selanjutnya, taksirlah hasil penjumlahan berikut ke ratusan terdekat. Karena ini ke ratusan, maka patokannya adalah puluhannya. Contoh, 132 ditambah 453. 132 puluhannya 3, maka kita tulis 00 terlebih dahulu. Kemudian karena 3 ini ada di atas, maka depannya tetap 1, tetap 1. Hasilnya 100. Kemudian 453 puluhannya adalah 5, kita tulis terlebih dahulu 00. Karena 5 ada di bawah, maka depan ditambah 1. 4 tambah 1 hasilnya adalah 5, maka hasilnya 500. Kita tuliskan 100 tambah 500 sama dengan 600. Selanjutnya, taksirlah hasil penjumlahan berikut ke ribuan terdekat. Karena ke ribuan, maka patokannya adalah ratusannya. Contoh, 2496 ditambah 8671. Kita tuliskan terlebih dahulu 2496, ratusannya adalah 4, kita tulis 0 3 kali. Kemudian karena 4 ada di atas, maka depannya tetap 2, kita tulis 2. Lanjut, 8671, ratusannya adalah 6, kita tulis 0 3 kali dulu. Ya, otomatis yang belakang ini jadi 0 ya. Kemudian karena 6 ada di bawah, maka depannya ditambah 1. 8 tambah 1 hasilnya adalah 9. Kita tuliskan 2000 tambah 9000 hasilnya adalah 11.000.